Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, jawabannya adalah A. Alasannya, debat adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pendapat perbedaan mengenai suatu topik. Dalam debat, setiap pihak menyampaikan argumen dan alasan logis untuk mempertahankan pendapatnya serta menyanggah pendapat lawan. 3. Argumen. Alasannya dalam konteks teks eksposisi atau debat, argumen digunakan untuk memperkuat posisi atau sudut pandang penulis atau pembicara. 5. Menurut saya, karena masyarakat kita masih belum sadar lingkungan. Alasannya, konjungsi atau kata hubung berfungsi untuk menghubungkan dua bagian kalimat, bisa berupa kata, frasa, atau klasua. 7. Harga BBM. Alasannya, dialog antara pihak pro dan kontra membahas tentang sebuah kebijakan yang berdampak besar terhadap masyarakat dan APBN. 9. Saling keterkaitan. Alasannya, frasa efek berantai merujuk pada suatu dampak yang terjadi pada berturut-turut atau berurutan, di mana satu peristiwa menyebabkan peristiwa lain dan seterusnya, semuanya saling berkaitan. 11. Pro kontra ujian nasional. Alasannya, pernyataan ini mengandung dua sisi pendapat, pro dan kontra, yang merupakan ciri utama materi debat. Topik seperti ini memungkinkan munculnya argumen dari dua pihak. Satu pihak mendukung ujian nasional dan pihak lain menentangnya. Hal ini memicu diskusi kritis dan pertukaran gagasan yang efisien dan dalam debat. 13. Biografi. Alasannya, biografi adalah tulisan yang berisi kisah atau riwayat hidup seseorang, mulai dari kelahiran, latar belakang, perjalanan hidup, hingga pencapaian yang ditulis oleh orang lain. 15. Rendra mendapatkan beasiswa selama 3 tahun di Amerika. Alasannya, kalimat ini menunjukkan bahwa 1. Ia mendapatkan beasiswa. 2. Studi di Amerika berlangsung selama 3 tahun. 17. Ia. Alasannya, kata ia dalam kalimat tersebut adalah kata rujukan, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal yang merujuk pada tokoh utama dalam teks, yaitu W.S. Radran. 17. Ia. Alasannya, kata ia dalam kalimat tersebut adalah kata rujukan, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal yang merujuk pada tokoh utama dalam teks, yaitu W.S. Radran. 19. Keinginan haus akan ilmu pengetahuan. Alasannya, hal ini menunjukkan bahwa semangat dan keinginannya untuk terus belajar adalah sikap positif yang patut diteladani, meskipun pada akhirnya ia dihalangi oleh tradisi dan keputusan ayahnya. 21. Fakta dan data pendukungnya. Alasannya, perbedaan utama dalam pembuatan teks biografi dibandingkan dengan jenis teks lain adalah berdasarkan pada fakta dan data yang akurat tentang kehidupan seseorang. 23. Meneladani tokoh dalam biografi yang dibaca. Alasannya, tujuan utama membaca biografi tokoh ternama adalah untuk mengambil pelajarannya, meneladani nilai-nilai positif dari perjalanan hidup tokoh tersebut, seperti kerja keras, keteguhan, semangat juang, dan sikap pantang menyerah. 25. Baris kedua bait kedua. Alasannya, majas alegori adalah majas yang menggunakan cerita, gambaran, atau peristiwa simbolik untuk menyampaikan makna atau pesan moral secara tidak langsung. 27. Ciri-ciri tersebut adalah puisi lama jenis pantun. Alasannya, ciri-ciri yang disebutkan sangat khas untuk pantun, yaitu tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, bagian pembukaan biasanya tidak langsung berhubungan dengan isi. Baris ketiga dan keempat disebut isi, bagian yang menyampaikan pesan atau makna. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata bersajak ABAB, sistem sajak khas pantun.
29. Syair. Alasannya, ini adalah ciri khas syair yang berbeda dengan pantun yang memiliki pola sajak, AB-AB dan baris pertama dan kedua sebagai sambiran. Sedangkan syair seluruh barisnya berisi isi dan bersajak berseragam. 31. Gaya bahasa. Alasannya, kalimat kudamar piana itu berdenting garing, menggunakan kata-kata yang memberi gambaran khusus dan terasa lebih hidup dan ekspresif. 33. Diksi. Alasannya, diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penulis atau penyair dalam karya tulis atau puisi. Kata singgah merupakan contoh diksi, yaitu kata yang dipilih secara khusus untuk menyampaikan makna atau suatu tertentu dalam puisi. 35. Identitas buku tersebut termasuk jenis buku. B. Non-fiksi. Alasannya, buku dengan judul mengamati dan membangun karakter anak berdasarkan golongan darahnya termasuk jenis non-fiksi karena buku ini berisi informasi pengamatan dan panduan tentang karakter berdasarkan golongan darah yang merupakan materi ilmiah atau pengetahuan nyata. Non-fiksi berisi fakta, data, atau penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan cerita imajinatif, sedangkan fiksi adalah karya imajinatif atau cerita rekan. 37. B. Non-fiksi. Alasannya, buku ini berisi informasi atau pengetahuan tentang karakter anak yang dikaitkan golongan darah yang bersifat fakta atau teori, bukan cerita rekaan. Non-fiksi menyajikan materi yang berdasarkan kenyataan, data dan observasi ilmiah atau sosial. Sedangkan fiksi adalah karya imajinatif, autobiografi, dan biografi berisi kisah hidup seseorang, dan biodata adalah data singkat seseorang, bukan buku pengetahuan. 39. C. Orang yang menekuni dan mempelajari bidang ilmu sastra. Alasannya, sejarawan adalah seseorang yang secara khusus mempelajari, meneliti, dan mendalami ilmu sejarah, yaitu kajian tentang peristiwa masa lalu, perkembangan peradaban, dan kejadian yang membentuk masa kini. Pilihan D secara tepat menjelaskan sejarawan. 41. C. Cara mudah merawat anggur. Alasannya, paragraf tersebut fokus membahas tentang perawatan pohon anggur dewasa, khususnya cara mengatasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman anggur. Jadi, judul yang sesuai adalah menekankan pada perawatan anggur. 43. C. Kelebihan dan kekurangan buku. Alasannya, resensi ini tidak membahas identitas buku, seperti judul, pengarang, penerbit, atau ikhtisar isi buku secara lengkap. Ringkasan cerita, fokus utamanya adalah penilaian terhadap aspek positif dan negatif dari novel. 45. B. Ringkasan novel. Alasannya, sinopsis adalah ringkasan dari isi cerita novel yang membuat garis besar alur tokoh, konflik, dan inti cerita tanpa mengungkapkan keseluruhan akhir cerita secara detail. Sinopsis bertujuan memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang isi novel, sehingga mereka bisa memutuskan apakah tertarik membacanya atau tidak. 47. D. Novel cerpen drama. Alasannya, resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap suatu karya, baik dari segi isi, kelebihan, kekurangan, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Teks yang dapat dijadikan objek resensi adalah karya sastra atau karya ilmiah yang memiliki struktur dan isi yang bisa dianalisis secara menyeluruh. 49. Awal cerita. Alasannya, awal cerita mengenalkan tokoh, latar, dan situasi. Tengah cerita, konflik mulai berkembang. Akhir cerita, penyelesaian konflik. Simpulan cerita, bagian paling akhir yang menutup cerita. Penghias cerita, bukan bagian struktural utama, tapi bisa berupa gaya bahasa atau tumbuhan estetika. Sekian dari saya, terima kasih.